Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memulai rangkaian latihan militer di Selat Hormuz diikuti dengan bergabungnya Rusia dan China. Sementara pasukan Amerika Serikat telah bersiaga untuk kemungkinan melakukan agresi terhadap Iran mulai Sabtu mendatang. Apakah ini menjadi sinyal perang di Timur Tengah akan pecah dan mengancam ketenangan di bulan suci Ramadan tahun ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Senin 16 Februari 2026, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memulai rangkaian latihan militer di tengah eskalasi kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, serta perundingan tidak langsung antara Iran dengan AS terkait nuklir di kota Jenewa, Swiss. Latihan gabungan dengan tembakan peluru tajam oleh Angkatan Laut Iran bertajuk Smart Control of the Hormuz Strait bertujuan menguji kesiapan unit operasional Angkatan Laut IRGC menghadapi ancaman keamanan dan militer Amerika Serikat. Latihan militer Iran ini juga digelar di tengah pengerahan kapal induk Abraham Lincoln dan USS Gerald Ford oleh Presiden Trump ke perairan Timur Tengah. Sehari setelahnya, tepatnya Selasa 17 Februari lalu, pemimpin revolusi Islam Iran Ayatullah Said Ali Khamenei kembali mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Khamenei menyatakan jika ada yang lebih berbahaya daripada kapal perang, yakni senjata yang dapat mengirim kapal perang itu ke dasar laut. Pernyataan pemimpin revolusi Iran itu disebut sebagai sindiran tajam kepada Amerika Serikat yang mengerahkan kapal induknya ke perairan Timur Tengah. مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است. اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. Tak hanya personel IRGC yang berlatih perang, Rusia dan China juga bergabung latihan militer. Saat ini, kapal perang korvet milik Armada Baltik Rusia Stoichi diketahui juga telah tiba di pelabuhan Bandar Abbas, Iran untuk berpartisipasi dalam latihan perang dengan Iran. Pihak media Armada Baltik menyatakan kapal korvet Stoichi bergabung dengan unit tempur Angkatan Laut Iran untuk latihan PASEX di Teluk Oman. Sementara itu, salah satu media Amerika Serikat CBS News menyebut pasukan Amerika Serikat telah bersiaga untuk kemungkinan melakukan agresi terhadap Iran mulai Sabtu mendatang, 21 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebutnya masih belum memutuskan apakah serangan akan dilakukan atau tidak. Seperti diketahui pada 4 Februari 2026 lalu, Presiden Trump sempat memberi peringatan keras kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan mengancam akan melakukan hal-hal yang sangat buruk kepada Iran jika Iran memutuskan untuk melanjutkan program nuklirnya di fasilitas baru. Presiden Trump mengerahkan armada besar menuju Iran dengan harapan Teheran akan setuju untuk bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan penghentian total senjata nuklir. Baru-baru ini, Amerika Serikat juga dilaporkan menarik mundur sekitar 1.000 pasukannya yang masih berada di Suriah, Timur Tengah. Adapun penarikan pasukan militer AS menjadi sinyal perang antara Iran dan Amerika Serikat sudah di ambang mata. Lalu, benarkah perang terbuka di Timur Tengah segera terjadi? Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengaku meragukan kemungkinan perang terbuka di Timur Tengah akan pecah di awal Ramadan ini, meski Amerika Serikat sudah mengerahkan armada perangnya ke Timur Tengah. Walau begitu, kepastian perang Iran versus Amerika Serikat akan terjadi atau tidak bakal dijawab oleh waktu. Ini yang kita belum bisa pastikan karena pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, Trump itu bisa saja ternyata tiba-tiba menyatakan bahwa kita tidak jadi melakukan serangan tersebut. Bahkan di Amerika Serikat disebut sebagai TACO, Trump always chicken out. Jadi Trump hanya berani menggertak, tetapi pada ujungnya dia tidak melakukan tindakan itu. Namun demikian, bisa saja Trump benar-benar akan melakukan serangan, karena
beberapa hari yang lalu Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan Presiden Trump dan kemudian sepertinya Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan sejumlah hal terkait dengan akan dilancarkannya serangan ke Iran. Nah, ini mungkin saja Perdana Menteri Netanyahu justru mendorong agar Trump melakukan serangan ini dan nantinya akan ada pergantian kepemimpinan di Iran. Nah, kenapa penting Netanyahu mengatakan ini? Karena Israel harus siap kalau misalnya Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Karena bukannya tidak mungkin dari pihak Iran akan melakukan serangan juga ke Israel. Karena ini yang menjadi kartu bagi Iran untuk menahan Amerika Serikat tidak melakukan serangan ke Iran. Jadi itu yang pertama kita harus nantikan bagaimana sikap Trump pada detik-detik menjelang hari Sabtu. Apakah memang Trump akan meminta untuk langsung diserang Iran, atau ternyata dia mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa serangan tidak jadi. Senada dengan Hikmahanto Juwana, analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai Iran dan Amerika Serikat melakukan pola dan strategi yang cenderung sama, yakni melakukan pola tekanan seperti mengerahkan kapal induk dan melaksanakan latihan perang, serta kesepakatan untuk berunding seperti yang sedang berlangsung di Jenewa, Swiss. Namun Hasibullah menyebut sejauh ini Iran sudah menang 2-0 dari Amerika Serikat. Saya melihat ada keseimbangan strategi dan pola yang dimainkan oleh Iran dan Amerika sebagai dua pihak yang bertarung secara vis-a-vis, walaupun ada Israel, saya menyebutnya sebagai pengorder perang. Nanti kita akan sampai di situ. Nah, sebagai pola dan strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak ini sama-sama menggunakan lapangan dalam pengertian lapangan Iran dan kemudian laut dan juga perundingan. Nah, ini yang sama-sama digunakan oleh Iran dan Amerika, dan menurut saya polanya sama. Misalkan Amerika menggunakan tekanan militer dengan mengirim tambahan kapal induk untuk memberikan tekanan lebih kuat, sementara Iran menggunakan latihan di Selat Hormuz untuk memberikan pesan dan tekanan lebih kuat kepada Amerika. Dan di ruang lain, yaitu di Jenewa, sedang berlangsung perundingan yang sekali lagi ini juga saling menekan satu sama lain. Nah, sampai jam ini mendekati 24 jam setelah perundingan kedua, saya mencatat ini 2-0 untuk kemenangan Iran dengan masing-masing strategi, yaitu saya menyebutnya sebagai strategi dua tangan yang digunakan Trump dan strategi belah bambu yang digunakan oleh Iran kepada Amerika dan Israel. Belah bambu yang dimaksud yaitu berupaya agar Israel dengan Amerika ini tidak satu faksi, tidak satu kepentingan. Dunia tentu berharap perang terbuka Iran versus Amerika Serikat tidak terjadi, apalagi merusak ketenangan umat muslim menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun ini. Harapan itu bukan tanpa sebab, selain berpotensi memicu perang dunia ketiga karena keterlibatan negara sekutu masing-masing, perang terbuka di Timur Tengah juga akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan politik global. Tentu jangan sampai terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.